Singkapkan apa yang menjadi keinginan hatimu Tuhan. Apa yang menjadi pribadimu dalam setiap kami Tuhan. Roh Kudus, sungguh-sungguh Tuhan, ajari kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Buat kami tahu dan tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja yang selalu ada atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Waktu Selasa kemarin kita sudah belajar yang namanya Ibu Nani sudah menyampaikan yang namanya omnipresence, saudara. Waktu Ibu Nani menyampaikan tentang omnipresence, saya mendapatkan sesuatu tentang Roh Kudus, saudara. Jadi selama ini saya juga terus belajar mengenal siapa itu Roh Kudus. Ada yang bilang dia adalah pribadi. Ya memang dia adalah seorang pribadi, punya rasa, punya emosi, punya selera dan sebagainya. Tapi pada saat kemarin yang saya dibukakan, yang saya dapat bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah Yesus yang tidak terbatas. Jadi saya lihat waktu itu Ibu Nani menjelaskan sangat memberkati saya ayat-ayatnya. Jadi ternyata yang saya dapat waktu itu ternyata pada saat Yesus ada di dunia, Yesus terbatas. Karena Yesus ada dalam tubuh manusia, di mana Yesus nggak mungkin tiba-tiba saat ada di Yerusalem dengan tubuh manusia yang sama dan ada pula di Indonesia. Mungkin harus naik pesawat dulu ke Indonesia baru dia bisa ada di Indonesia, gitu. Tapi ternyata kenapa Tuhan berkata pada saat saya tidak balik ke Bapa, maka roh itu tidak akan turun. Karena Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri, roh Tuhan sendiri. Jadi pada saat Yesus kembali, maka Yesus menjadi tidak terbatas. Dia ada di setiap kita, dia ada dimanapun, terutama di dalam hati kita, saudara. Dia ada di setiap kita. Jadi sejak hari itu saya tahu bahwa Yesus itu, Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri yang ada di mana-mana, termasuk di dalam hati saya, saudara. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini kita tidak pernah tahu kalau Tuhan itu ada di dalam kita. Mungkin kita tahu, saudara, tapi kita tidak pernah mengaktifkan dan tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita baca dulu, saudara. Di Yohanes 16 ayat 7. Ini yang saya dapat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ayat ini yang membuat saya ngerti bahwa Roh Kudus adalah Yesus sendiri yang tidak terbatas. Dia bisa diajak ngobrol, dia punya selera dan punya emosi. Terus saudara, apa sih yang Tuhan janjikan dengan Roh Kudus? Kita buka di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Hari ini saya banyak ayat, Mas. Akhirnya. Yohanes 26 ayat 14 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, pada saat Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, harusnya damai sejahtera, sukacita, ketenangan itu ada dalam hidup kita, saudara. Hari itu judulnya
saya dapat judul tuh tenang di tengah badai. Jadi seringkali kita tahu dan kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi seringkali pada saat badai itu datang, saudara, kita tidak pernah tenang menghadapi badai. Karena kenapa? Kita lupa kalau Roh Kudus ada di hidup kita. Karena kita tidak pernah terkoneksi dengan Dia setiap hari. Tadi malam saya ngomong kebetulan anak-anak penari itu nginep di rumah saya. Jadi saya kalau malam ngumpul, kita ngobrol. Saya bilang ini, dia cerita tentang Ibu Nani. Ngomong kayak gini. Dia cerita tentang Ibu Nani. Ibu Nani itu maksudnya wah peka dan gini dan sebagainya. Saya bilang semua orang bisa seperti Ibu Nani, bahkan lebih dari Ibu Nani. Tetapi masalahnya wadah yang kita siapkan. Saya bilang kalian mau seperti Ibu Nani, tapi kalau kalian datang ke Tuhan baca Alkitab sehari sekali, besok bolong, 2 hari baca lagi, hari ini baca, ya nggak mungkin bisa. Itu seperti kalian cuma bawa sendok ke Tuhan, airnya cuma 1 sendok. Tapi kalau kalian mau seperti itu, kalian bayar harganya. Datang tiap hari, punya saat teduh tiap hari, konsisten tiap hari, baca firman lebih lagi. Saya percaya satu waktu kalian akan bisa seperti Ibu Nani. Yang saya belajar dari beliau adalah kedisiplinan dan integritas. Jadi waktu itu anak-anak pernah diomongin sama Cia Sofi, kalian tuh cucu rohaninya Oma, nanti kalian juga bakalan terima warisan. Jadi di rumah tuh nanya, iya ya kok, kita juga nanti terima warisan Oma ya gitu kan. Cuma kayak gitu. Saya bilang kalian bisa terima, tapi kalau kalian harus ngikutin jejak hidupnya. Karena Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak siap dan tidak punya wadah yang besar. Jadi waktu itu saya ada di satu pesawat, saudara. Saya duduk di satu pesawat, di sebelah saya itu ada pilot, entah itu pilot pembantu atau apapun itu. Terus tiba-tiba ada turbulence di pesawat. Itu lumayan kenceng. Yang lain teriak panggil Tuhan, ada yang langsung berdoa. Awas semua udah lengkap, mungkin semua nama-nama Tuhan keluar pada saat itu, saudara. Tetapi pilotnya tuh tidur, gak goyang-goyang. Dalam hati saya pikir, pingsan tah. Kok dia turbulence sekencang itu dia tidak bangun sama sekali. Dan ternyata setelah saya belajar, kenapa pilot itu bisa setenang itu di dalam turbulence seperti itu. Karena dia tahu betul jenis pesawat yang dia tumpangi. Dia tahu kapasitas mesinnya seberapa. Dia tahu bahwa pesawat ini bisa kena badai seberapa. Dan tidak akan pernah goyang. Dia tahu dia ada di dalam siapa, saudara. Tapi seringkali kita itu tidak pernah tahu kita di dalam siapa, benar gak, saudara? Kalau sudah ada masalah, ini dan itu, tidak pernah dulu lihat ke dalam. Tetapi selalu gimana, saudara? Gerusa-gerusu di luar. Ngomong ke sana, ngomong ke sini, udahlah. Udah paniknya setengah mati. Karena kenapa? Tidak pernah mengenal Tuhan. Tidak pernah sadar bahwa Tuhan ada di dalam kita. Siapa yang percaya, saudara, kalau Tuhan itu ada di dalam saudara? Siapa yang percaya, saudara? Tetapi benar percaya atau cuman angkat tangan, saudara? Kan beda. Anak kecil juga kalau ditanya, siapa yang mau? Saya. Tapi kalau ditanya beneran, coba mana buktinya? Enggak ada yang bisa ngasih bukti, saudara. Saya terakhir ini karena karena puasa, ganda. Jadi saya puasanya itu karena saya sering mageran sosmed, saudara. Jadi saya kurangin mager dan sosmed, saya baca buku.
Saya baca buku, saya nge-gym, saya ambil member sebulan. Jadi kalau saya udah mau mager, saya ke tempat gym, saya olahraga. Karena kesukaan saya tidak suka nge-gym. Jadi saya harus ambil yang saya tidak suka. Saya baca buku dan di buku itu cerita tentang ketenangan yang di dalam itu loh. Jadi terakhir saya selalu pegang dada saya dan saya selalu panggil nama Roh Kudus. Ada masalah, nggak ada masalah, setiap kali saya ingat saya akan pegang dada, saya bilang Roh Kudus. Dan saya ucapkan bukan hanya asal saya ucapkan saudara. Saya mengucapkan, saya panggil dia dan saya tahu dia ada di dalam saya. Coba saudara, sekarang saya mau kita coba. Tapi bukan asal manggil saudara. Pegang dada saudara. Dan coba panggil nama Roh Kudus. Bukan cuma dipanggil saudara. Dirasakan kalau dia itu ada di dalam saudara. Karena dia dari Yesus sendiri yang tidak terbatas. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Rasakan saudara. Seringkali kita hanya mengaku tapi tidak pernah mau memaksa diri untuk merasakan dia ada di dalam kita. Tidak pernah diajakin ngobrol. Sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kalau ada apa-apa teriak paling kenceng. Tolong saya gitu. Tapi kalau lagi tenang-tenang saja, Tuhannya nggak dipanggil. Kita masuk kita lihat ayat berikutnya di Markus 4 ayat 35 sampai 41 saudara. Yesus memberi contoh sangat bagus. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oh ya. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, kalau kita lihat di ayat pertama saudara, di pasal Markus 4 ayat 35 ini, jadi ternyata yang ngajak mereka itu buat menyeberang ke sungai itu adalah Yesus sendiri. Kira-kira menurut saudara, Yesus tahu nggak kalau akan ada badai? Tahu. Terus kok diajak nyebrang? Itu padahal petang loh. Petang itu kayak mau malam gak sih ya Ci ya? Mau malam kan petang itu. Itu diajakin yuk nyebrang. Tahu gak ada badai saudara? Tahu. Kenapa dia tetap diajakin nyebrang? Karena Tuhan pengen tahu seberapa muridnya percaya sama dia. Saudara, kita tidak akan pernah bisa tenang kalau saudara tidak percaya. Kita tidak akan pernah bisa mengalami terobosan demi terobosan kalau kita tidak percaya dan tidak ada Yesus dalam hidup kita. Bahkan kita tidak akan bisa mengalahkan dan memutuskan semua ikatan dan kelemahan kita tanpa ada Yesus di dalam kita. Tanpa kita cari Yesus lebih lagi.
Saudara, saya ini punya banyak kelemahan. Dan saya sadar saya punya banyak kelemahan. Kenapa saya butuh Tuhan lebih lagi? Karena saya tahu kalau kurang dari itu, kelemahan saya itu bisa nonjol keluar, saudara. Kenapa saya harus duduk di doa di kaki Tuhan lebih lama dari biasanya, mungkin dari yang lain. Karena saya tahu kelemahan saya itu sangat banyak. Dan saya butuh Tuhan tolong saya tiap hari. Saya tiap hari kalau sudah di taman, di rumah juga saya punya kamar doa sendiri. Saya tiap hari pasti masuk. Kalau tidak percaya saudara, anak-anak yang tinggal sama saya tahu saya kelakuan saya di rumah kayak apa, saudara. Karena saya tahu kelemahan saya banyak. Dan saya nggak bisa jauh-jauh daripada Tuhan. Detik saya jauh sedikit, habis hidup saya, saudara. Makanya saya waktu itu cerita tentang Yusuf dan Potifar. Yusuf bisa lari, saudara, waktu digoda Potifar. Karena Yusuf itu dekat sama Tuhan. Yusuf itu dekat sama papanya. Yusuf itu bukan berarti tidak boleh bekerja, tapi Yusuf waktu itu masih kecil, belum diizinkan bekerja dengan saudara-saudaranya. Tapi dia setiap hari diajarinkan sama bapaknya tentang Tuhan. Makanya pada saat godaan itu datang, dia kuat buat lari. Tapi coba Simson, saudara, dikasih Potifar. Kira-kira gimana nasib Potifar? Istri Potifar maksud saya. Habis, saudara, istri Potifar. Iya. Makanya itu, saudara, tidak ada jalan lain kecuali mendekat ke Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk kita diluputkan dan dibedakan dan tinggal di Goshen kecuali mendekat ke Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara, untuk bisa mendapat ketenangan yang di dalam tanpa ada ketakutan apapun selain mendekat ke Tuhan. Saya juga orang yang punya banyak ketakutan, saudara. Dulu saya bisa gemeteran, tiba-tiba tangan saya bisa tremor. Saya bisa takut untuk pejamkan mata karena saya takut tidak bangun lagi. Dan saya harus minum obat tidur setiap hari. Tetapi detik saya tahu saya di dalam siapa, semuanya hilang, saudara. Dan waktu itu Ibu Nani sempat ngedoain saya juga tentang itu. Saya nggak pernah minum obat penenang lagi sampai hari ini. Bahkan obat penenangnya sudah kadaluarsa semua, masih ada di rumah. Saya belajar mendekat lebih dalam biar saya mengenal Dia dan saya tahu bahwa saya aman di dalam Tuhan. Kita lanjut, saudara. Jadi hidup ini tuh kadang seperti air. Hati kita tuh kadang seperti danau, kadang seperti lautan. Kadang tenang, kadang ada gelombang, bahkan kadang ada badai, saudara. Tetapi masalahnya pada saat badai itu datang, kita sedang bersama siapa? Apakah kita tahu bahwa Yesus ada di dalam kapal? Atau kita lupa kalau ada Yesus? Bahkan mungkin kita bawa Yesus, saudara, di kapal. Tapi kita lupa kalau Dia punya kuasa untuk menenangkan badai. Kalau kita lihat bahwa Yesus ada di buritan, saudara. Pada saat badai itu datang, apa yang Tuhan lakukan, saudara? Tidur. Ada enggak orang di tengah badai bisa tidur? Saya percaya tidak ada, saudara. Wah, pasti bergerusak-gerusuk cari pertolongan dan sebagainya. Benar enggak, saudara? Yesus apa? Tidur. Karena Dia tahu yang di dalam Dia itu sudah tenang. Jadi yang di luar apapun tidak akan mempengaruhi yang di dalam, saudara. Seringkali orang itu berkata bahwa gini, keadaan kita tidak bisa mengontrol keadaan yang di luar. Orang bisa nyakitin kita, kita tidak bisa, jangan sakitin saya dong. Tolong ya kalau kamu bicara dengan saya dijaga gini-gini, saya cuma pengen mendengar ini dan ini dan ini dan ini, yang lain jangan diomongin.
Kita mungkin mendengar berita, kita tidak bisa mengontrol berita. Tolong ya pemerintah jangan kasih berita tentang bencana, jangan kasih berita tentang ini. Kita tidak bisa mengontrol yang di luar, saudara. Tetapi sekali lagi, kita bisa menenangkan yang di dalam sehingga yang di luar tidak akan bisa mempengaruhi apa yang di dalam hati kita. Seperti Yesus, dia tahu dia punya Roh Kudus di hatinya. Jadi pada saat badai itu datang, dia tidur. Tenang itu juga bisa berarti beriman, saudara. Orang beriman itu pasti tenang. Suatu waktu itu saya masih ingat nikahannya Devlin. Waktu pemberkatan, Ibu Nani yang bawa firman. Saya ingat banget. Jadi Ibu Nani itu cerita tentang Adam dikasih Hawa pada saat tidur. Terus Ibu Nani cerita bahwa pada saat orang tidur, disitulah sebenarnya orang beriman. Karena kenapa? Tidak mungkin kita bisa tidur kalau pikiran, hati tidak tenang. Dan percaya bahwa semuanya aman baru kita bisa tidur. Dan ternyata orang tidur itu punya iman. Orang yang bisa tidur lelap, itu orang yang beriman, saudara. Kenapa seringkali pada saat Tuhan membawa orang Israel, Tuhan kadang ngomong ke orang Israel, ayo rest, istirahat. Karena disitulah iman yang sebenarnya. Pada saat kita tidur. Yesus tidur, saudara. Tapi murid-muridnya gimana, saudara? Panik. Teriak-teriak. Bahkan yang lebih parahnya apa, saudara? Malah nuding Yesus, tahu. Seberapa sering kita nuding Yesus? Wah, ini Tuhan, kuasamu mana? Kamu ini enggak sih Tuhan? Kamu enggak peduli tak kalau kita celaka? Kamu kok tidur aja sih? Seringkali, saudara, kita juga melakukan hal yang sama ke Tuhan. Kita nuding Tuhan dan kita berkata apa? Engkau jahat, Tuhan. Engkau bukan Bapa yang baik. Engkau bukan Tuhan. Bahkan mungkin ada yang berarti, kalau saya nih tidak disembuhkan Tuhan, saya tinggalin Tuhan. Seringkali kekristenan kita sedangkal itu. Seringkali kekristenan kita hanya tidak pernah masuk lebih dalam. Mungkin tidak di pelataran, saudara. Di pagar cuman ngintip, oh ya itu ya Yesus ya gitu, bisa buat misat. Wah, cuman di sana, di sini enggak. Seringkali kekristenan kita hanya sebatas datang ibadah, hanya sebatas datang pelayanan, dan kita berkata, itu jaminan saya masuk surga. Tidak ada, saudara. Tadi malam pegawai saya yang di Mamuju telepon saya. Dia bilang, saya boleh telepon gak kok? Saya bilang boleh. Dia cerita, dia udah punya istri, udah punya anak. Waktu sebelum dia menikah saya udah nanya sebenarnya, yakin kamu mau nikah sekarang? Yakin kok, karena dia lihat temennya nikah jadi dia pengen nikah juga. Jadi anak-anak di persekutuan saya waktu itu saya selalu bilang bahwa pernikahan itu bukan hal yang main-main. Pada saat kamu mau masuk dalam pernikahan itu seperti kamu masuk ke kamar. Kamu kunci pintunya, kamu buang kuncinya dan tetap ada di dalam kamar itu sampai ada satu dari kalian yang dipanggil pulang sama Tuhan. Saya bilang kayak gitu sama dia. Pernikahan tuh seperti itu. Dan cuman orang yang punya karunia khusus yang bisa menikah menurut saya ya. Kalau orang yang luar kan bilang, orang punya karunia khusus yang dikasih untuk tidak menikah. Kalau buat saya, orang punya karunia khusus yang bisa menikah gitu. Jadi dia cerita, dia bilang, iya ya saya ini ngalamin benar-benar katanya. Saya sudah tidak bisa keluar dari pintu ini. Karena dari sisi keluarga, istri saya seperti ini, dari keluarga saya seperti ini, dan saya harus ada di tengah-tengah dan mencocokkan keduanya. Dan setelah itu dia cerita, istri saya suka ngamuk-ngamuk. Karena kenapa?
tidak ada waktu buat dia, buat anak-anak. Karena hidupnya full di pelayanan. Pulang kerja jam 6, setelah itu tidur, masuk lagi ke pelayanan, dia koordinator dan sebagainya. Terus dia ngomong ke saya ini, kok kalau saya ngurangin pelayanan boleh nggak? Saya bilang boleh. Buat apa kamu pelayanan kalau keluargamu hancur? Apa yang kamu mau ceritakan ke orang-orang? Kamu cuma mau memamerkan pelayanan kamu koordinator, keluarga dan sebagainya, tapi keluarga kamu sendiri tidak benar. Karena istrinya minta waktu. Kasih waktu buat saya. Kamu sudah full kerja, full pelayanan. Saya pengen ngobrol sama kamu dan anak-anak, kita kumpul bertiga, tapi kamu tidak pernah ada waktu. Dia sudah WL, dia koordinator, dia dan lain sebagainya. Saya bilang boleh. Terus saya bilang, mungkin jawaban saya tidak populer. Kalau mungkin kedengaran sama gembala kamu, saya pasti dihujat setengah mati. Karena kenapa saya membiarkan kamu mengurangin pelayanan. Tapi saya bilang sama dia, kamu pikir kalau kamu pelayanan bagus tapi keluargamu hancur, kamu masuk surga? Karena keluargamu juga itu tanggung jawabmu. Apalagi kamu seorang kepala keluarga. Tapi saya bilang gini, jangan sampai kamu, kamu boleh mengurangi, tapi hati kamu ke Tuhan tidak boleh berubah. Jadi saudara, hari-hari ini mari bertanya lebih lagi. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita sebenarnya? Jangan asal gerusa-gerusu, asal dan sebagainya. Ini juga saya cerita ke anak-anak tentang profetik saudara. Saya bilang sama mereka, jangan dikit-dikit tumen ya. Jangan ada setan dikit jemprot tumen. Jangan sedikit-sedikit tumen. Tanya Tuhan, ini mau diapain? Karena kalau sedikit kalian semprot, itu seperti kayak kalian ngusir nyamuk pakai baygon. Karena kenapa saudara? Tidak pernah ada hubungan yang lebih dalam. Kita hanya tahu kalau seperti ini ngelakuin ini, seperti ini ngelakuin ini, seperti ini ngelakuin ini. Karena sama Tuhan itu tidak ada formula dan bukan resep. Sakit ini dokter buka resep ini, kasih obat batuk, obat ini. Sama koheri kan biasa kita batuk ya, kasih obat ini, udah resepnya udah lancar gitu kan. Tapi kalau sama Tuhan selalu ada yang baru. Saya cerita tentang Naaman. Naaman membasuh dirinya 7 kali di sungai Yordan saudara. Itu profetik. Tapi khusus buat Naaman. Tidak semua orang kusta sembuh di sungai Yordan. Makanya perlu yang kalau Ibu Nani selalu cerita, perlu ada yang namanya kedalaman. Karena di dalam kedalaman yang paling dalam sebenarnya disitulah ada Tuhan. Saudara, saya belajar pada saat saya duduk diam. Tanpa saya tenang dan hening, maka saya tidak akan pernah sampai ke tempat Tuhan itu ada. Kalau saya gerusa-gerusu di pikiran saya tidak akan pernah bisa masuk lebih dalam ke Tuhan. Seringkali kita duduk tapi pikiran udah kemana-mana saudara gitu. Saya mencoba, tapi saya baca buku itu berkata kayak gini. Pada saat kamu datang ke Tuhan, biarkan dirimu jatuh ke pangkuan Tuhan. Dan jangan memikirkan apapun yang lain. Maka di situ engkau akan bertemu dengan pribadinya yang lebih dalam. Nih saudara, kita lanjut saudara. Buritan itu apa sih saudara artinya? Buritan itu ternyata ada haluan, ada buritan. Haluan itu di depan, buritan di belakang. Yesus ada di buritan. Buritan itu paling belakang. Buritan itu tempat apa saudara? Ternyata di buritan itu tempat yang namanya mesin. Tempat yang namanya baling-baling untuk mengarahkan, kalau baling-baling itu tidak mutar.
mesin itu mati, maka kapal itu tidak akan jalan. Yesus ada di bagian belakang, saudara. Itu artinya apa? Di bagian paling dalam, dia ada di situ. Karena ketenangan batin, ketenangan jiwa selalu ada di bagian paling dalam di hati kita, saudara. Tidak pernah ada di permukaan. Saudara pernah lihat ombak nggak kalau ombak lagi ngamuk? Ternyata kalau ombak itu lagi ngamuk, tempat paling aman adalah paling bawah. Di luar bisa ngamuk sedemikian rupa, tapi di bawah ombak itu adalah tempat paling tenang dan tidak ada pergerakan apapun. Saya belajar berjumpa Tuhan di kedalaman, bukan cuma di permukaan. Lanjut saudara ya, udah jam 8.21. Dan juga seringkali kadang nih, seperti Yesus membawa murid-muridnya menyeberang ke sebelah. Tuhan itu tahu kalau ada badai. Tapi Tuhan tidak memberitahu kalau ada badai. Karena kenapa? Kalau sudah dikasih tahu duluan, kira-kira mau nyebrang gak muridnya, saudara? Gak mau nyebrang. Karena kenapa? Udah tahu ada badai di depan. Sebelum saya selesai, kita nonton dulu satu video yang kemarin videonya Bom-Bom. Bisa dipercepat aja ya, oh. Sampai yang gemuk itu yang naik. Ya ini saudara. Mungkin ada yang pernah nonton filmnya kemarin. Yang nonton filmnya kemarin. Akhirnya orang ini sampai ke ujung. Oke udah Mos. Kalau ada yang udah pernah nonton filmnya kemarin. Jadi kalau Bom-Bom dapatnya jangan menyerah. Tapi yang saya belajari dari hal ini adalah sebelum pria itu jalan seperti itu, matanya ditutup, saudara. Matanya ditutup. Karena kenapa? Biar dia tidak terpengaruh sama semua yang ada di sekelilingnya. Seringkali itu Tuhan tidak memberitahu apa yang di depan kita. Tetapi dia akan teriak terus, ayo sampai garis akhir. Tapi dia terus menyemangati. Karena kenapa? Pada saat kita melihat keadaan sekitar dan sekeliling kita, maka tidak akan pernah bisa sampai ke garis finish. Itulah Tuhan kita. Terakhir saudara, saya akan bacakan hal yang saya dapat. Tuhan berkata ini. Mereka membawa Yesus, tapi tidak pernah percaya kepadanya. Mereka mengaku murid, tapi mereka tidak pernah mempercayai keselamatannya. Mereka mengaku anak, tetapi mereka berjalan seperti anak yatim yang tidak punya orang tua. Saudara, hari-hari ini saya berdoa. Kita adalah orang-orang yang membawa Yesus, tetapi percaya kepada Yesus. Kita menjadi murid dan kita percaya akan keselamatan kita. Kita percaya Tuhan akan memproteksi kita, membawa kita lebih tenang, membawa tidak akan mencelakakan kita. Kita punya masa depan yang lebih cerah. Dan yang ketiga, harusnya kita sebagai anak. Dan setiap hari kita memanggil namanya Bapa Yesus di surga. Itu saja sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam segala pergumulan kita, setiap orang punya pergumulan, gak ada orang yang mulus selalu ya. Ingat sekali lagi, di dalam kita sudah ada Roh Kudus. Roh penghibur, roh penolong,
Jadi kalau kita dalam keadaan jatuh, aduh udah rasanya saya sudah hands up, udahlah gitu, mau menyerah nih. Ada roh penghibur yang menghibur kita. Ada kekuatan yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, memang itu tidak mudah ya. Kita kan semua puasa. Ya, saya puasa juga ya. Saya puasa setengah ya sampai jam 1 dan saya benar-benar mau belajar, benar-benar mengalahkan segala apa yang masih banyak hal yang tidak baik dalam hidup saya. Salah satunya kurang sabar, saudara. Saya ini mempunyai suatu kelemahan. Kalau saya memerintahkan sesuatu ya, lalu tidak dikerjakan, itu saya bisa marah gitu ya. Saya bilang, kenapa sih kayak begini aja kamu gak bisa kerjain. Nah yang kedua, kalau mengerjakan sesuatu gak bener, saya juga gak tahan gitu loh. Udah ting gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya tuh gak sabar. Nah ini puasa ini 21 hari pengen sabar. Setiap hari, mulai dari tanggal mulai dari tanggal 1 itu kalau saya di taman, saudara tahu apa yang saya lakukan? Begitu saya masuk di situ, saya menghadapkan diri saya di taman ya, di Malike. Saya itu nyanyi, saudara ya. Kasih dari surga memenuhi hati hamba. Saya pikir kalau saya punya kasih dari surga pasti saya sabar gitu. Bapak itu sabar. Terus tak nyanyiin. Bener-bener saya nyanyi bukan dari mulut, bener-bener dari hati. Tuhan beri aku kasih-Mu sih Tuhan, supaya saya bisa ngerti orang lain. Jangan minta supaya semua orang lain seperti saya gitu. Teorinya tak ngerti, saudara. Cuman jalan ini tuh benar-benar berat buat saya. Ya, saya jatuh ceritanya kemarin beberapa hari yang saya jatuhnya sama Mbak terus tuh, saudara ya. Tapi tadi pagi saya menang ya. Kemarin saya kalah. Saya tuh menyuruh Mbak saya begini. Mbak, ini nanti kalau pagi kamu ini dimasak gitu. Sudah kasih tahu ini. Karena dalam pikiran saya tuh orangnya terlalu memperhatikan cucu gitu loh. Jadi saya tuh ini, wah ini mama papanya lagi pergi. Biasanya kalau mama papanya di rumah rada sedikit islah terserah sama papa mamanya. Tapi kalau papa mamanya pergi, saya tuh kayak ini anak siang mesti kasih makan apa, pagi kasih makan apa, malam kasih makan apa gitu loh. Ya itu ya nggak tahu ya, itu namanya sifatnya oma mungkin saya nggak tahu. Nah saya tuh sudah ngomong Mbak, ini pagi ini digoreng supaya nanti Kean itu kalau mau ke ini kasih bekal ini. Udah ngomong. Nah siang nanti kamu kasih ini, nanti sore dia nyeles kamu kasih ini. Wis ditata dengan baik. Pikir saya tuh ya, namanya oma kan rada tricky juga lah. Nah terus siang anaknya kan pulang sekolah, saya tanya, udah makan apa? Udah makan, dia bilang gitu. Makan sama apa? Ya yang ada di meja. Sayanya kan lihat ke meja, loh yang saya suruh gak dikerjain. Saya tuh bisa marah luar biasa. Tak pikir-pikir juga, lah ya orang gak makan itu juga cucu saya wis mangan gitu loh. Ngapain saya mesti perkara begitu aja saya marah gitu. Ya kecuali kalau misalnya sekian sampai gak mau makan kayak gitu kan saya bisa marah. Anaknya juga udah makan dan Kian itu orangnya makannya itu nggak susah lah, nggak susah. Nah kalau Kela kan lagi puasa sama-sama, itu saya bisa marah, saudara. Marah sampai tak bentak itu Mbak. Aduh, saya tuh sudah gitu kan saya masuk kamar. Aduh Tuhan, saya kok kalah ya perkara begini. Ini kan gak ada gunanya saya marah begitu tuh ya. Wong
Anaknya juga sudah makan gitu. Saya hanya ini, kalau kamu tak perintahkan kamu harus lakukan. Kalau enggak dilakukan saya marah gitu loh. Aduh, udah kalah saya. Saya sampai minta maaf sama mbaknya. Tapi saya enggak datengin. Mbak minta maaf ya, saya tadi marah gitu. Pakai WA. Saya bilang Tuhan saya tuh enggak mau. Terus kata mbaknya, Bu, saya juga minta maaf Bu, yang salah bukan ibu. Ibu kalau marah juga saya nerima karena saya yang salah. Si mbaknya juga ngerti gitu udah. Ya nggak apa-apa semua sudah baik. Tapi saya merasa jatuh nih. Ya. Doa lagi Tuhan, kasih dari surga memenuhi dalam diri. Masuk Tuhan masuk. Kalau ada kasih, aku pasti begini, aku pasti begini, aku pasti bisa ngerti orang lain. Mungkin Tuhan berikan aku tuh kalau ngomong tuh jangan keras-keras. Pengennya lemah lembut saudara, itu tidak gampang. Betul. Ya. Nah terus tadi pagi saya udah WA. Mbak ini Pak Edi tidak ada. Saya bilang, kamu ngambil air minum. Mungkin saya WA-nya sampai masuk ke Guatlan. Tadi itu saking keburu-buru. Mampir minum segini. Udah tak taruh di ini. Lakukan ya Mbak. Siap. Saya selesaikan. Nanti taruh di mobil, minumnya taruh di mobil ini sudah karena Edi nggak ada. Saya bilang, dah. Kata periksa. Depan kok nggak ada minumnya. Panggil, Mbak, datang. Kamu tadi diperintah apa sama ibu? Suruh ngasih air minum di mobil. Udah kamu kerjakan? Sudah. Ini apa? Saya bilang, tak buka belum ada air. Dia diem. Iya Bu, salah. Saya bilang, tapi saya nggak marah. Kali ini benar-benar saya Tuhan saya hari ini pagi ini menang. Saya bilang, kalau kamu diperintah baca yang betul ya, supaya kamu tidak salah melakukan ini. Siap Bu, iya Bu, saya salah. Anaknya melongo gitu ya. Saya tuh gini ya. Tapi saya nggak marah cuma tak kasih tahu saja. Saya bilang Tuhan hari ini aku menang Tuhan. Hari ini aku menang ya. Jadi ngasih tahu tidak pakai marah gitu ya. Saudara saya mau sampaikan itu nggak gampang saudara benar. Tapi saya mau belajar. Di dalam segala sesuatu mau belajar. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi anak Tuhan yang benar-benar pas di hati Tuhan. Ya. Saya tuh sampai bilang Tuhan di dalam Alkitab engkau tuh juga pernah marah. Saya bilang gitu kan. Itu Tuhan Yesus suruh beresin bait Allah kan pakai marah itu ya. Saya mau tanya Tuhan, kau marah itu gimana sih? Kemarahan engkau tuh gimana? Marah itu memang ada dua. Kadang-kadang kita marah tapi cuma marah. Tapi ada marah yang sampai dalam hati itu loh yang dosa. Jadi marah pakai emosi itu yang dosa. Ya. Karena begitu emosi itu daging yang keluar. Ya. Memang kadang-kadang kalau kita sudah kayak gitu kan, gitu loh. Nah itu sudah ada daging yang keluar. Tapi kalau kita marahnya dengan memberitahukan dengan baik tapi tidak ada suatu kemarahan dalam hati, itu masih ditoleran sama Tuhan. Ya memang manusia punya sifat yang berbeda. Tapi satu hal hari ini kita harus belajar benar-benar ya. Benar-benar kita tuh belajar. Ya seperti yang klip tadi ya. Yang saya dapatkan dari klipnya Bom kemarin ini. Kalau dia kan matanya ditutup. Kalau saya dapatnya begini. Semangat yang dari Tuhan itu akan membuat kita bangkit. Coachnya kan terus kurang sedikit. Semangat. Sebetulnya itu siapa? Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita jatuh, gak apa-apa. Bangkit lagi. Jalan lagi. Usahakan lagi. Terus ya. Jangan bosan. Tuh lihat coachnya. Coachnya sampai duduk di bawah. Terus. Kurang sedikit. Roh Kudus itu begitu
terngiang-ngiang dalam diri kamu. Terus nak, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Pasti kita akan menang. Ya. Yuk kita belajar. Itu tidak mudah saudara, tidak mudah. Saya juga terus mau belajar untuk bisa mengerti orang lain. Sebab kadang-kadang kalau sudah kayak gitu, makanya saya seringkali kadang-kadang kalau misalnya sama, ya seringkali yang dimarahin itu Heri saya. Her, gitu. Dia ngerti. Mami itu selalu marah. Ya kadang-kadang gemes sayanya sama kamu, saya bilang gitu ya. Tapi dia sudah ngerti. Gemes-gemes juga saya sayang sama dia, dia tahu gitu ya. Tapi ya suka dimarahin gitu. Lama-lama dia kebal sama saya. Saudara, belajar. Saya rindu kita itu belajar. Ya, kadang-kadang banyak orang di sekitar saya itu juga dipakai Tuhan buat ngasah hidup saya juga. Satu perkara, ayo belajar, belajar dan belajar. Ya. Nanti kita akan pasti bisa, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan untuk kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa Alfa dan Omega. Engkau Bapa yang mengerti keadaan kami. Engkau Bapa yang benar-benar Tuhan menjagai akan hidup kami. Engkau Bapa yang benar-benar mengerti akan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semua dan semua, untuk pujian, untuk penyembahan, untuk segala firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapak, pagi hari ini kami tetap mau berdoa buat pelayanan Uganda Tuhan. Buat pelayanan pulau-pulau. Kami berdoa buat anak-anak muda yang akan dikirim untuk ke Sulawesi. Kami minta anugerah-Mu turun. Biar anak-anak muda ini pun pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa di sekitar Sulawesi. Untuk menjadi berkat Tuhan. Kami sungguh minta anugerah-Mu. Engkau persiapkan semuanya. Persiapan juga ke Uganda. Ini semua kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, perlengkapan demi perlengkapan yang terus Engkau lakukan. Kami mengucap syukur dan tetap berdoa untuk buku bahasa Inggris yang saat ini sedang dicetak. Buat supaya minggu depan semua boleh kami terima. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua sablon-sablon yang saat ini sedang dikerjakan. Untuk kaos-kaos Engkau yang turun tangan, tidak ada kuasa kegelapan yang berani mensabot akan semua rencana-Mu. Bapa, kami terus berdoa Engkau yang akan terus melakukan segala sesuatu yang menjadi rencana-Mu, tidak ada yang gagal. Tuhan, kami percaya Engkau yang menghendaki supaya pada saat kebaktian di Victoria Falls Engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Lakukan Tuhan sampai tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau yang menyuruh kami, Engkaulah yang akan menjamin kami pulang pergi selamat dan mendapatkan anugerah dan jarahan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk lawatan yang saat ini sedang dilakukan oleh Mahanaim. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Mereka perang, mereka melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Menyusuri akan danau maupun lautan. Kami minta penyertaan yang sempurna. Kami berdoa biar semua rencana-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa buat kesehatan Ibu Iin Tuhan. Engkau tahu bahwa Ibu Iin tidak pernah bisa di kapal dengan goyang-goyang, dia akan pusing. Tapi kami percaya Engkau akan membuat ini sebagai latihan di dalam hidupnya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kalau hari ini dia ulang tahun, berkati akan Ibu Iin dalam ulang tahunnya.
Bapak, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tetap kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan berdaulat atas bangsa ini. Kedaulatan bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kami datang di dalam nama-Mu. Tolong Tuhan supaya kedaulatannya terjadi luar biasa. Engkau nyata dalam kedaulatan-Mu. Sampai apapun yang diputuskan tanpa Engkau menyetujuinya, Engkau sanggup membatalkannya. Biarlah Engkau yang akan melakukan segala perkara. Hikmat, marifat, kebijaksanaan Kau berikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dan semua stafnya Tuhan, dari yang teratas sampai yang paling bawah. Tuhan, Engkau tahu banyak sekali yang saat ini yang merasakan ada perkara-perkara yang rada tidak baik dalam negara kami. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau tetap pegang kendali atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Semua bencana alam yang Kau izinkan terjadi, kami berdoa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan membuat sedemikian rupa. Satu hal yang kami minta, selamatkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami minta kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengalami kesehatan yang prima Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus apapun yang boleh mengena dalam tubuh kami. Kami tahu tubuh kami adalah milik-Mu. Ada Roh yang kudus, ada kuasa darah Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak supranatural. Ini kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kuasa darah-Mu ini menguasai akan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami Tuhan. Telinga kami. Bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Engkau yang terus menguasainya. Engkau membabat habis perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Kami olesi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga perjalanan kami menjadi berhasil. Tangan kami akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Sekalipun ini akhir minggu, berkat-Mu tidak akan undur daripada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Oh, saya mau umumkan tentang kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Kita akan adakan hari Minggu tanggal berapa? 8 tah? Hah? Oh ya. Besok. Besok ada kebaktian kepenuhan Roh Kudus jam 10 pagi. Buat saudara-saudara yang merindukan merasa, aduh Tuhan aku butuh Roh Kudus, butuh memenuhi hidupku. Silahkan datang jam 10 pagi di Upper Room ya. Tapi saudara juga mengatakan gini, aku tuh sudah bisa berbahasa roh, aku sudah bisa merasakan sudah kepenuhan Roh Kudus. Minta di-charge lagi, saudara bisa datang ya. Tuhan memberkati saudara semuanya.